wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripudin dengan NIM 14026230022. Di sini saya akan melakukan micro teaching tentang mitigasi bencana Sintak 2 Part 2. Terima kasih. Halo semuanya, gimana kabarnya? Baiklah. Oke, buat ketua kelas langsung disiapin aja. Bersiap. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita absen dulu ya. Abida, Hadir Pak. Aisyah, Hadir Pak. Amanda, Sakit Pak. Kenan, Sakit Pak. Nurhalima, Hadir Pak. Ribda, Hadir Pak. Safa, Hadir Pak. Syahrul, Enggak ada kabar Pak. Fania Sukma. Izin. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, langkah baiknya kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, kalau Bapak bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Kalau Bapak bilang tepuk 2, kalian tepuk 2. Kalau Bapak bilang tepuk 3, tepuk 3. Oke Pak. 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Oke, udah. Sebelumnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama ada siswa mampu mengidentifikasi masalah, yang kedua siswa mampu menganalisis informasi, yang ketiga siswa mampu mengembangkan solusi, yang keempat siswa mampu kolaborasi tim, yang keempat siswa mampu berpikir kritis, yang keenam siswa mampu menerapkan pengetahuan, yang ketujuh siswa mampu meningkatkan keterampilan belajar mandiri, dan yang kedelapan siswa mampu menyampaikan hasil diskusi. Oke, pertemuan sebelumnya kita ngebahas apa? Mencari data bencana Pak. Data-datanya kalian udah nemuin belum? Sudah. Oke, karena kalian sudah mencari data-data yang kemarin Bapak suruh, alkabahnya boleh dari kalian presentasi satu kelompok satu. Langsung aja presentasi satu kelompok satu kelompok. Presentasi duluan. Oke, langsung dari kelompoknya siapa? Sebelumnya saya dari kelompok banjir. Lalu saya sebelumnya izin memberitahu kalau anggota yang lain sedang tidak hadir, jadi saya yang mempresentasikannya. Nah, untuk bencana alam sendiri saya itu mengambil bencananya banjir. Nah, untuk kasusnya yang pertama di kota Jakarta Barat itu sudah terjadi 3 kasus banjir dengan korbannya sebanyak 4.376 yang menderita dan rumah sebanyak 1.319 yang terendam. Lalu selanjutnya ada di kota Jakarta Utara, yaitu ada 1 kasus banjir dengan tidak ada korban jiwa dan juga tidak ada rumah yang terendam ataupun rusak. Lalu selanjutnya ada di kota Jakarta Selatan dengan 2 kasus banjir dengan korbannya sebanyak 3 orang yang meninggal dunia dan 975 yang menderita. Sedangkan rumah yang terendam itu ada sebanyak 314. Lalu daerah yang selanjutnya itu di Jakarta Timur dengan kasus banjir sebanyak 2 kasus banjir dan korban yang menderita sebanyak 463 orang dan rumah yang terendam sebanyak 145
Nah, sedangkan daerah lain seperti Jakarta Pusat dan juga Kepulauan Seribu itu belum ada data bahwa daerah tersebut terdampak. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok mana lagi yang ingin presentasi? Kita Pak. Oke, langsung ya. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok kebakaran. Saya Nur Halimah. Saya Aisyah. Jadi berdasarkan data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta, selama 3 bulan terakhir atau pada periode Juni hingga Agustus 2024 itu tercatat adanya 514 kejadian kebakaran yang telah terjadi di Kota Jakarta, di mana pemicunya itu sebagai berikut. Yang pertama, korsleting instalasi listrik ada 272 kejadian. Yang kedua yaitu penggunaan kompor gas 69 kejadian, membakar sampah 67 kejadian, puntung rokok 25 kejadian, penggunaan lilin 2 kejadian, dan lainnya itu ada sebanyak 79 kejadian. Selanjutnya, mengansur dari liputan6.com, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta melaporkan hasil rekap kejadian kebakaran di Jakarta sejak 1 Januari hingga 14 Agustus 2024. Total terjadi sebanyak 490 kejadian kebakaran di wilayah Jakarta selama periode tersebut. Setidaknya 332 kejadian kebakaran disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Penyebab kebakaran lainnya seperti pembakaran sampah ada 10 kejadian, akibat lilin ada 1 kejadian, dan lainnya ada 12 kejadian. Bencana kebakaran ini setidaknya telah menghanguskan 720 rumah tinggal, 150 bangunan semi permanen, 25 gedung, 32 gudang, 212 kios atau ruko, 34 kendaraan, dan 46 lainnya. Kerugian yang disebabkan oleh kebakaran di Jakarta ini lebih dari 148 miliar, yang terdiri dari 18 orang meninggal dunia, 21 orang lainnya mengalami luka berat, dan 133 orang mengalami luka ringan. Kemudian jumlah pengungsi akibat kebakaran itu sebanyak 3.021 jiwa. Kasus yang terjadi berdekatan. Yang pertama itu ada di kawasan Pejagalan, Penjaringan Jakarta Utara pada Rabu 14 bulan Agustus 2024. 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Yang kedua ada insiden kebakaran hebat yang menghanguskan pemukiman padat penduduk di Jalan Gamaja 5, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa malam tanggal 13 Agustus 2024. Sekian. Oke, kelompok yang terakhir boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok Judi Online akan membacakan hasil data yang sudah kami peroleh. Jadi masih dari antaranews.com berdasarkan pernyataan dari Menko Polhukam DKI Jakarta, dengan jumlah pelaku judi online itu ada sekitar 238.568 orang dengan nilai transaksi mencapai 2,3 triliun. Kemudian untuk masih dari Kompas.com berdasarkan pernyataan dari Menko Polhukam juga terdapat kecamatan dengan jumlah pemain judi online terbanyak. Yang pertama itu Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, menjadi kecamatan dengan jumlah pemain judi online terbanyak. Jumlahnya mencapai 14.782 dengan uang yang beredar kurang lebih 176 miliar. Kemudian yang kedua ada Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dengan jumlah pemain 9.825 dengan nominal transaksi mencapai 113 miliar. Yang keempat itu ada Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dengan jumlah pemain 7.127 dengan nominal transaksi sebesar 108 miliar. Terus yang kelima itu ada Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan jumlah pemain 6.080 dan nilai transaksinya mencapai 118 miliar. Selanjutnya melansir dari detik.com, jumlah anak di bawah 17 tahun itu ada 1.836 dengan nilai transaksi 2,29 miliar di Jakarta. Sumber datanya dari Kompas, Pak.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan semuanya, data-datanya ada di kita semua. Nanti buat kedepannya kayak cari di jurnal-jurnal ataupun media lainnya seperti kayak yang di Google Scholar ataupun apa gitu. Dan selanjutnya ada yang ingin menyimpulkan. Saya Pak. Ya boleh. Lebih baik saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu bencana alam, non-alam, dan sosial memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat dan memerlukan perhatian serius. Bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan atau lahan seringkali terjadi akibat kombinasi faktor alam dan ulah manusia, seperti curah hujan yang tinggi, pengundulan hutan, dan pengelolaan lingkungan yang buruk. Sementara itu, bencana non-alam seperti kebakaran akibat kegagalan teknologi atau kelalaian manusia menunjukkan pentingnya penerapan standar keselamatan dan pengawasan yang ketat. Di sisi lain, bencana sosial seperti judi online menjadi ancaman tersendiri karena dapat merusak moral, mengganggu stabilitas sosial, serta menimbulkan masalah ekonomi bagi individu dan keluarga. Penanganan ketiga jenis bencana ini membutuhkan pendekatan komprehensif melalui mitigasi, penguatan regulasi, edukasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan langkah yang tepat, dampak bencana dapat diminimalkan dan masyarakat dapat hidup lebih aman dan sejahtera. Terima Setelah menyimpulkan materi pada siang hari ini, sebelumnya materi kita udah cukup sampai di sini. Oke, buat ketua kelas boleh disiapin kembali untuk keuangannya. Bersiap. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Yes.